Pak Endro. Terima kasih pimpinan yang kami hormati, pimpinan Komisi 2 beserta kawan-kawan Komisi 2, dan tak lupa juga terima kasih juga kepada Pansel yang telah bekerja keras begitu cukup intensif sampai detik terakhir menyeleksi sejumlah yang dilaporkan kepada kami. Itu pertama. Yang kedua, ini cukup berat sekali bagi kita bahwa kami dari PD Perjuangan, fraksi PD Perjuangan mengapresiasi kepada Pansel yang telah bekerja keras dalam menyusun daftar calon anggota KPU maupun Bawaslu untuk kami seleksi. Ini menjadi penting bagi kami karena komisioner-komisioner inilah yang nantinya akan bertugas mengawal dan memantau demokrasi sekarang ini. Demokrasi kita sudah istilahnya demokrasi elektoral yang sangat penting sekali, harus kita awasi demi terwujudnya Pancasila, kan gitu. Nah, kita tahu bahwa seleksi ini tidak mudah, melihat dan mencari orang di dalam suasana perebutan kekuasaan. Ini kan situasi mencari orang untuk bersikap independen di dalam aroma wajah penuh perebutan kekuasaan cukup berat. Mudah-mudahan apa yang dihasilkan oleh Pansel ini sudah bisa mengakomodir situasi yang ada. Karena apa? Di Bapak Ibu sekalian lah, di Pansel ini kami menumpukan harapan, kami akan melanjutkan seleksi lebih ketat lagi berdasarkan pengalaman kami sebagai pelaku politik, praktisi politik di lapangan. Itu akan kita gabungkan kebutuhan-kebutuhan yang ada. Harapan kami ini dari Pansel mengeluarkan orang-orang yang cukup bagus, yang mampu bersifat independen, bukan netral ya. Netral dengan independen itu berbeda. Netralitas dan independen juga berbeda. Independen artinya dia merdeka, mandiri, tapi punya keberpihakan. Keberpihakannya kepada siapa? Bukan pada kekuasaan, bukan kepada siapa yang memberi, tapi keberpihakannya ada satu mutlak, yaitu kepada rakyat. Jadi independen, keberpihakannya kepada rakyat. Nah, disitulah bagaimana suara-suara rakyat ini bisa secara murni diamankan, baik melalui regulasi, peraturan-peraturan KPU, Bawaslu dan sebagainya, termasuk juga dengan sistem IT yang ada. Karena pemilu serentak semacam ini tidak mungkin tidak tanpa bantuan teknologi. Teknologi seperti apa? Nah, itu Pansel sudah bisa membayangkan, yang backgroundnya dari IT akan melihat kemampuan dia melihat infrastruktur teknologi dan teknologi seperti apa yang dibutuhkan untuk dituangkan dalam peraturan-peraturan yang ada. Yang terakhir, kami juga masih sedih juga. Ini masalah stigma bahwa politik adalah dunia laki-laki masih terpotret di dalam seleksi dari pendaftaran ini. Ini dari pendaftaran yang ada ini perempuannya yang berminat di bidang politik kurang dari 30%. Artinya perjuangan gender itu masih panjang, dan perjuangan emansipasi masih memakan waktu lama semenjak Ibu Kartini sampai di pasca reformasi. Nah, mungkin mudah-mudahan ke depan ini ada semacam perenungan kita bersama bagaimana emansipasi ini bisa dibangun lebih baik lagi. Dunianya bukan dunia laki-laki. Jangan sampai kita bicara emansipasi tapi minta proteksi
animonya aja sedikit. Nah ini menjadi catatan kita bersama. Demikian, terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak Hendro. Cukup ya, kawan. Silakan Pak Juri Argentoro. Silakan Pak. Yang singkat-singkat saja Pak, tapi padat ya. Ya baik, terima kasih pimpinan. Ada 14 yang terhormat Bapak Ibu yang menyampaikan beberapa hal yang intinya adalah pertama mengapresiasi, kemudian beberapa pertanyaan, ada juga permintaan-permintaan untuk Timsel bisa memberikan informasi mengenai setiap calon, ada juga beberapa klarifikasi. Terhadap beberapa hal itu saya mencatat secara umum poin-poin yang tadi disampaikan karena sebagian juga ada yang sama istilahnya. Yang kedua, saya teringat karena tadi ada banyak pertanyaan mengenai komposisi atau postur. Di samping tadi kami sudah menjelaskan mengenai ada yang incumbent baik di pusat maupun di daerah, representasi daerah, agama kebetulan juga berwarna. Soal perempuan tadi, apakah angka perempuan yang 30% itu karena afirmasi? Kebetulan Bapak Ibu sekalian, perempuan itu stoknya lumayan banyak yang mengikuti seleksi, meskipun tidak sampai 30%, tetapi stok yang ikut seleksi ini banyak. Jadi perempuan-perempuan yang mengikuti seleksi KPU Bawaslu sebagian besar adalah juga orang-orang yang punya kompetensi yang memadai. Jadi ini terjadi secara otomatis. Jadi angka itu lahir dari orang-orang atau perempuan-perempuan yang juga kompeten. Terakhir mungkin ini sekedar klarifikasi juga, Timsel ini setiap orang punya independensinya masing-masing Bapak Ibu sekalian, dan di dalam mengambil keputusan kami juga memperhatikan setiap Timsel. Seperti tadi yang di-mention itu Pak Batiar ini banyak di-mention di ruangan ini maupun di publik, katanya sering galak, sering nyanjung orang, tapi ya itulah salah satu peran yang dimainkan oleh Timsel juga. Jadi untuk menggali informasi, ya ada jagoannya begitu Pak. Dan terus terang kami, ya mungkin ada yang telepon, ada yang SMS, ada yang titip, tapi sama sekali itu tidak menjadi pertimbangan kami dalam membuat keputusan. Sekali lagi betul-betul berdasarkan kriteria yang kami sudah tetapkan. Itu saja Pak Pimpinan, Bapak sekalian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, maka rapat dengar pendapat umum atau audiensi Komisi 2 DPR RI dengan tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu 2020-2027 dengan ini saya nyatakan ditutup. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.